Halo, selamat datang di Tikem. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian LED dengan menggunakan platform Blink. Jika teman-teman belum menonton, silakan ditonton video yang berjudul Blink Part 3. Di video tersebut, kita telah berhasil untuk mengontrol kondisi nyala atau matinya LED dengan menggunakan platform ini. Pada video ini, kita akan mengintegrasikan rangkaian lainnya yang telah dibuat, yaitu rangkaian sensor DHT. Nantinya kita dapat melihat hasil pengukuran sensor DHT dengan menggunakan platform Blink ini. Baik, silakan disiapkan rangkaiannya dan program software Arduino IDE-nya dan kita akan mulai. Baik, silakan dibuka platform Blink-nya pada website. Di sini kita akan membuat data stream nantinya untuk menyimpan nilai dari suhu dan kelembapan yang telah diukur oleh sensor DHT22. Di sini kita masuk ke template, kemudian data stream, kita masuk edit, kemudian kita new data stream, kita isikan namanya suhu. Kemudian di sini saya menggunakan pin V1 dengan data tipenya double. Kemudian unitnya di sini menggunakan Celsius. Nah, untuk nilai minimumnya isikan dengan 0 dan nilai maksimumnya isikan dengan 100. Kemudian create. Berikutnya kita akan membuat virtual data stream untuk nilai kelembapan. New data stream, namanya kelembapan. Kita akan menggunakan pin V2 dengan data tipenya double. Kemudian unitnya kita menggunakan persentase. Untuk nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya 100. Oke, data stream untuk nilai suhu dan kelembapan telah masuk. Kemudian di sini kita akan menyusun widget-widget pada dashboardnya. Masuk ke menu web dashboard. Nah, kemudian kita akan pilih widget gauge. Kita tarik ya 2. Kemudian kita setting. Yang ini kita akan gunakan untuk data suhu. Data streamnya kita ambil dari suhu dengan pin V1. Kemudian di sini kita dapat mengatur perubahan warnanya. Silakan disesuaikan dengan keinginan, kemudian kita save. Kemudian kita akan lakukan untuk yang kelembapan juga. Dengan data stream kelembapan pin V2, silakan diatur untuk warnanya. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita save dan apply template-nya. Baik, template telah berhasil diubah. Kita telah menambahkan data stream dan tampilan pada web dashboard-nya. Sekarang kita akan cek pada device. Kemudian pada device ini telah muncul widget untuk menyimpan data suhu dan kelembapan. Sekarang kita akan lanjut untuk memprogramnya. Silakan dibuka software Arduino IDE-nya.
Kemudian di sini kita akan mendefinisikan template kode dari akun Blink-nya yang akan diintegrasikan dengan rangkaiannya. Di mana mencarinya, teman-teman bisa masuk ke platform Blink-nya, kemudian ke device, terdapat menu device info, kemudian terdapat kode untuk template ID, template name, dan Blink autentikasi token. Kita copy, kita taruh paling atas pada pemrograman Arduino-nya. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan Blink print serial dan akan menambahkan beberapa library. Jika teman-teman belum memiliki library-nya, silakan diinstal pada library manager. Di sini saya sudah menginstal library-nya semua. Kemudian saya di sini akan membuat variabel untuk menyimpan autentikasi token, SSID Wi-Fi, dan juga password dari Wi-Fi. Kemudian kita akan mendefinisikan Blink timernya. Ini digunakan sebagai interval pengiriman data dari perangkat keras menuju platform Blink ataupun sebaliknya. Kemudian sini kita akan mendefinisikan pin dari sensor DHT yang digunakan. Di sini kita menggunakan pin D27 atau pin 27, yaitu pin yang terhubung dari sensor DHT menuju ESP32. Berikutnya di sini kita membuat variabel untuk menyimpan data suhu dan kelembapan dengan integer suhu dan integer kelembapan. Kemudian kita akan mendeklarasikan sensor DHT-nya dengan variabel DHT sensor. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi senSensor atau void senSensor baru. Nantinya di dalam void ini terdapat program untuk sensor DHT-nya. Kemudian di sini kita membuat programnya. Tadi kita telah membuat variabel suhu dan kelembapannya untuk menyimpan data-data dari hasil pengukuran sensor DHT-nya. Kemudian di sini kita akan memanggil programnya dengan DHT sensor, get temperatur untuk suhunya, dan get humidity untuk kelembapannya. Kemudian di sini kita akan membuat pernyataan if is none suhu, if is none kelembapan. Kemudian mengirimkan keterangan gagal mendapatkan data dari sensor DHT. Berarti apabila sensor DHT kita tidak terhubung atau rusak, maka nantinya akan mengirim keterangan seperti tadi. Namun apabila sensor kita telah bekerja atau berhasil, maka nantinya akan lanjut mengirimkan keterangan hasil pengukurannya menuju platform Blink dan serial monitor. Di sini kita akan membuat Blink Virtual Write. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengirimkan data hasil pengukuran sensor DHT yang nantinya akan ditampilkan pada web dashboard-nya. Masukkan pin virtual dari data stream-nya. Kemudian variabel suhunya. Kemudian kita akan buat untuk yang kelembapan Blink Virtual Write. Masukkan pin virtual dari kelembapannya, koma, kita masukkan variabel kelembapan. Dan di sini kita akan menampilkan keterangan hasil pengukurannya pada serial monitor berupa suhu dan kelembapan. Berikutnya kita akan masuk ke void setup. Pada void setup kita menggunakan serial baud rate dengan nilai 115.200 dan di sini kita akan men-setting dari sensor DHT-nya. Dengan DHT sensor setup, masukkan pin variabel yang tadi telah kita buat di atas. Kemudian kita akan mendefinisikan komponen DHT yang digunakan. Saya menggunakan jenis DHT dengan tipe DHT22. Kemudian DHT sensor get pin. Dan di sini kita akan menampilkan keterangan menghubungkan dengan Wi-Fi serta SSID-nya.
Di sini kita membuat WiFi begin untuk memulai program WiFi pada board ESP32, serta nanti akan menampilkan keterangan sudah terhubung serta IP address dari WiFi yang kita telah hubungkan dengan board ESP32-nya. Kemudian di sini kita akan memulai program Blink-nya dengan Blink Begin, buka kurung, variabel autentikasinya, SSID, dan passwordnya. Pastikan penulisannya sama dengan variabel yang tadi kita buat di atas. Kemudian di sini kita membuat timer interval. Di sini kita mengisikan 10.000, kemudian koma sensornya. Berarti tandanya kita akan mengirimkan data setiap 10 detik atau 10.000 milisecond di sini. Kemudian pada void loop kita akan memasukkan blink run dan juga timer run. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi dari autentikasi tokennya, SSID, dan passwordnya. Untuk autentikasi tokennya, teman-teman tinggal ambil dari define blink out tokennya. Tinggal di copy saja. Untuk SSID-nya, silakan dimasukkan SSID dan password dari WiFi teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi dari virtual pin suhu dan virtual pin kelembapan. Tadi saat kita membuat data stream pada template, saya menggunakan pin virtual V1 untuk nilai suhunya dan pin V2 untuk nilai kelembapannya. Teman-teman bisa cek lagi pada platform Blink-nya, pastikan untuk virtual pin-nya sama ya, agar nantinya data hasil pengukurannya dapat ditampilkan pada platform Blink ini ya. Oke, kemudian kalau sudah, sekarang kita akan menghubungkan board ESP32 kita dengan komputer untuk melakukan proses penguploadan. Baik, setelah board ESP32 telah terhubung, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk board dan portnya. Silakan masuk ke menu tool, pilih board ESP32, kita pilih ESP32 dev module. Untuk port, masuk ke menu tool, kemudian untuk port, masuk ke menu tool, kemudian tinggal dipilih port com yang tersedia. Kalau sudah, bisa langsung di-upload. Kemudian di sini terdapat proses compiling untuk mengecek apakah program yang telah kita buat ini sudah benar ataupun masih ada kesalahan. Jika ada kesalahan, nantinya akan mengirimkan posisi dari kesalahannya. Di sini program yang telah kita buat di sini terdapat kesalahan, yaitu kita salah menuliskan get humidity-nya. Seharusnya di sini huruf U-nya ini kecil, tapi saya malah besar. Sekarang tinggal kita ganti. Kemudian pada bagian pernyataan if-nya di sini saya juga salah. Saya menggunakan kurung besar yang seharusnya menggunakan kurung Kurawa. Kita ubah. Kemudian kita akan lanjut upload lagi, serta nanti akan ada proses compiling lagi untuk mengecek programnya. Baik, program sudah benar, dan lanjut ke proses penguploadan.
Oke, kita akan melihat pada serial monitornya. Di sini telah tampil hasil dari suhu dan kelembapannya. Sekarang kita akan buka pada platform Blink-nya. Kita ke device. Nah, di sini langsung terdapat hasil dari pengukurannya sensor DHT berupa suhu dan kelembapan. Di sini dengan suhunya 27 derajat serta kelembapannya 91%. Bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan yang terdapat pada serial monitor. Saat ini suhunya naik. Bisa kita lihat saat ini suhunya mengalami kenaikan dan juga kelembapannya mengalami kenaikan. Pada video ini kita telah berhasil untuk memprogram dan mengintegrasikan rangkaian sensor DHT22 dengan menggunakan platform Blink. Di sini kita dapat melihat hasil pengukurannya berupa suhu dan kelembapan yang dapat dilihat di dashboard platform Blink. Pada video berikutnya kita akan mencoba untuk mengintegrasikan rangkaian lainnya yang telah dibuat dengan menggunakan platform ini. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.